Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, membandingkan penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,6 km di kawasan pesisir pantai utara, Tangerang, Banten, dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur. Jusuf Kalla menyinggung soal kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa sosok pemiliknya. Dia membandingkannya dengan penanganan kasus mutilasi di Ngawi, di mana dalam kasus mutilasi ini polisi berhasil menangkap pelakunya hanya dalam waktu 2 hari saja. Padahal, kata Jusuf Kalla, berdasar keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku pada bulan September 2024 sudah melaporkan temuan adanya pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu kasus ini juga belum tuntas dan sekarang kasusnya mencuat ke publik. Bahkan hingga kini petugas gabungan melakukan pembongkaran pagar laut meski tak diketahui pemiliknya. Jusuf Kalla menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang sebagai hal yang kelewatan. Polisi bergerak cepat membeku pelaku mutilasi wanita dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di kawasan Madiun pada Sabtu, 25 Januari 2025, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Video penyergapan terhadap pelaku tersebut pun beredar di media sosial, medsos. Pelaku yang tampak mengenakan kemeja hitam bermotif disertai kaos hitam di dalamnya, digiring polisi dengan tangan diborgol di belakang. Pelaku bernama Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, warga Kabupaten Tulungagung, Jatim. Sementara korbannya adalah seorang perempuan Uswatun Hasanah, 29, warga Desa Bance, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jatim. Korban adalah selingkuhan Rohmat bekerja sebagai sales kosmetik. Kasus mutilasi ini terungkap usai penemuan jenazah dalam kondisi tidak utuh dalam koper di Ngawi, Jawa Timur, Jatim, pada Kamis, 23 Januari 2025. Adapun penyebab kematian korban, diduga karena afeksia atau kekurangan napas akibat terhambat jalan pernafasan, kemungkinan dikarenakan cekikan. Kemudian melakukan mutilasi terhadap korban, di mana potongan kepala manusia yang diduga milik korban ditemukan di Trenggalek. Sementara potongan kaki kanan dan kiri manusia yang juga diduga milik korban ditemukan di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dalam rapat dengan Komisi 4 DPR di Jakarta pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan belum diketahui siapa dalam pembangunan. Dia menyatakan akan memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dan akan menyampaikannya dalam jangka waktu 20 hari mendatang. Sementara Direktorat Kepolisian Air dan Udara, Ditpolairut, Polda Metro Jaya hingga kini belum menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus pagar laut misterius di perairan Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyelidikan kasus ini kini berada di bawah Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Polda Metro Jaya menunggu hasil temuan dari PSDKP KKP sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Kasus ini bermula dari penemuan pagar bambu misterius yang ditancapkan ke dasar laut di awal Januari 2025. Penemuan tersebut sempat menghebohkan publik dan memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Merespons temuan tersebut, KKP melakukan penyegelan terhadap pagar laut pada Kamis, 9 Januari 2024. 9 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu, 18 Januari 2025, pagar laut tersebut akhirnya dibongkar dalam operasi yang melibatkan sekitar 600 prajurit TNI AL dan warga setempat.